Kemungkinan 1 bulan lagi Pegas akan membagikan dividen. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas saham Pegas dengan potensi yang kemungkinan bisa Anda dapatkan dari dividen Pegas di tahun buku 2024 yang akan dibagikan ya kisaran 3 mingguan ke depan sampai 1 bulan ke depan. Karena kalau kita melihat dari jadwal yang ada untuk RUPS-nya akan segera di tanggal 28 Mei ini, artinya 5 hari lagi dari sekarang, dan melihat dari histori pembagian dividen dari Pegas terpantau dia rutin membagikan di kisaran tanggal 7 Juni, 9 Juni ya. Jadi 3 tahun terakhir ini dia membagikan dividen di kisaran tanggal 7 sampai 9 Juni. Tidak menutup kemungkinan tahun ini juga kurang lebih akan sama. Jadi langsung saja kita akan coba lihat potensi dividen yang akan didapatkan oleh para holder dari Pegas ini. Karena kalau kita melihat kan pergerakan harga saham Pegas dalam 1 tahun ini ya terbilang cukup normal ya sobat investor. Dia tidak terlalu berfluktuasi karena ya bisa Anda lihat dia paling rendahnya saja hanya di kisaran 1.400-an dan sekarang ada di 1.800. Jadi ya di range harga ini saja dia dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi untuk mereka yang dividen investing ya, dividen investor ya sebenarnya cukup puas lah dengan pergerakan harga seperti sekarang ini. Karena kalau melihat kan di bulan-bulan yang sama kemarin ya harga saham Pegas masih ada di kisaran 1.500 dengan dividen yang dibagikan itu. Kalau kita lihat di sini untuk dividen per share-nya di tahun 2024 kemarin, ini tahun buku 2023 ya, yang dibagikan adalah 148. Jadi ya hampir di kisaran 9%-an ya ketika dia membagikan dividen menjelang kumdet. Nah, apakah ini juga akan terjadi sekarang ini ya? Coba kita akan cek ya. Dari data yang ada kan kalau kita lihat dari EPS-nya di sini untuk tahun 2024 ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun buku 2023, di mana di tahun buku 2023 hanya di kisaran 174 untuk EPS-nya dan sekarang sudah ada di 221 ya. Jadi 221 ini mengalami peningkatan di kisaran 27% untuk peningkatan laba bersihnya jika dibanding dengan tahun buku 2023. Maka dengan ini sudah mengindikasikan akan adanya peningkatan dividen dari Pegas, yang mana kalau kita melihat untuk tahun buku 2024 ini, apalagi kan kalau kita melihat Pegas ini ya masuk di bawah Pertamina, Persero, maka ya dengan Pertamina tergabung di Danantara, sekali lagi ini besar kemungkinan akan membuat pembagian dividen di tahun ini mungkin akan sedikit berbeda ya sobat investor. Tapi coba kita hitunglah dari hitung-hitungan konservatifnya sampai ke hitungan yang ya boleh dibilang jumbo ya. Kalau seandainya ada kejutan di RUPS yang akan dilaksanakan 5 hari ke depan. Nah, kalau kita hitung hitungan kecilnya, kalau kita lihat ya hitungan konservatifnya, kita bisa mengambil acuan dari dividen payout ratio yang dibagikan di kisaran tahun 2022 dan tahun 2023. Artinya ini untuk tahun buku 2021 dan di 2022, di mana dividen payout ratio-nya hanya di kisaran 70% ya. 70% ini maka kita coba hitung ya sobat investor. Jadi untuk EPS di tahun buku 2024 ada di 221, kemudian kita kali dengan 70%, maka kemungkinan Pegas ini akan membagikan dividen per share-nya di 154. Nah, 154,7 ini kalau kita bagi dengan harga sekarang ini 1.800, maka potensi dividen yield-nya masih di kisaran 8,5%. Ini hitung-hitungan sederhananya, boleh dibilang hitungan konservatif. Dengan harga sekarang pun masih berpotensi mendapatkan dividen 8,5%. Apalagi kalau sempat masuk di kisaran harga kemarin yang ada di sekitaran 1.500, 1.000
400 lebih itu, maka kan dividen yang didapatkan itu sudah 10% lebih. Ini kalau hitung-hitungan yang konservatif. Nah, bagaimana kalau kita coba hitung dengan hitungan yang ya boleh dibilang hitungan moderat lah. Maka kalau kita istilahnya hitungan moderatnya, kita ambil acuan dari pembagian dividen ketika membagikan dividen di tahun buku 2023 yang dibagikan kemarin 2024, dia ada di dengan dividen payout rasionya itu mencapai 84,75%, atau kita bulatkan saja 85% ya. Kita bulatkan 85%, 221 kita kali dengan 85%. Maka sobat investor, Anda bisa lihat untuk dividen per share-nya kemungkinan kalau hitungan moderatnya dia bisa membagikan 187,85 rupiah per lembar sahamnya. Nah, kalau ini kita bagi dengan harga sekarang 1.800, sobat investor, Anda dapat dividen di 10,4% ya. Anda dapat dividen di 10,4% untuk saham Pegas ini. Nah, ini kalau kita hitung secara moderat, artinya samalah dengan ketika pembagian dividen di tahun sebelumnya atau di tahun 2024 kemarin, maka ini potensi dividennya bisa mencapai 10,4%. Nah, ada hitungan yang lagi bisa meningkat. Sekali lagi, pengaruh daripada Danantara, di mana Pertamina yang merupakan pengendali dari Pegas masuk dalam Danantara. Jika kemudian kemungkinan Pegas membagikan dividen sampai 100% ya, itu ada kemungkinan Pegas bisa membagikan dividen sampai dengan 100% ya. Sobat investor, dari 221 EPS-nya kalau kita bagi dengan harga sekarang ini 1.800, otomatis dividen yield yang akan didapatkan ada di 12,2%. Makin menarik ya sobat investor. Jadi dari yang awalnya hanya di kisaran 8%-an kalau dia secara konservatif, namun kalau secara moderat maka ini bisa mencapai 10%-an. Dan kalau dia bagi dividen jumbo sampai 100%, itu bisa mencapai 12,2% untuk Pegas. Jadi itu hitung-hitungan sederhananya ya sobat investor. Bisa dibilang sudah tidak akan, kemungkinan besar dia sudah tidak akan keluar dari hitung-hitungan ini ya, antara 8 sampai 12% untuk potensi dividen yield dari Pegas, itu pun dengan catatan membeli di harga sekarang 1.800. Nah, bagaimana kalau membeli yang di harga sebelumnya ketika Pegas terkoreksi kemarin? Oke, kita kembali. Alasan kenapa Pegas bisa membagikan dividen yield yang jumbo di tahun ini, ya pertama kita lihat di sini sobat investor ya, kalau kita lihat dari balance sheet-nya, sekarang Pegas masih ada cash di 25,6 triliun. Sedangkan total utangnya itu hanya di 20 triliun. Jadi secara untuk cash-nya ini masih ada ya 4,9 triliun untuk bisa dibilang 4,9 triliun ini ya terserah lah untuk Pegas ini mau diapakan ya di situasi sekarang ini. Jadi kalaupun dia membagikan dividen sampai dengan 100%, untuk dividen payout rasionya di tahun buku 2024 masih boleh dibilang ada kemungkinan, sekalipun mungkin ya bisa berubah, tetapi bisa Anda lihat di sini balance sheet dari Pegas ini termasuk cukup bagus ya, dengan cashnya yang masih di kisaran 25,6 triliun dan secara hutangnya masih di 20,6 triliun. Artinya cashnya lebih banyak. Itu untuk alasan pertama kenapa Pegas masih bisa membagikan dividen bahkan bisa mencapai 100%. Dan sobat investor, kalau kita melihat dari analisis yang ada, 22 analis di sini memberikan rating untuk Pegas, di mana 9-nya rekomendasi beli, 11-nya tahan, dan 2-nya sudah merekomendasikan untuk jual. Karena secara target harga untuk Pegas kan di sini diberikan rata-ratanya dia bisa mencapai 1.000
dengan estimasi tertinggi 2.180 dan estimasi terendahnya di 1.448, dan untuk harga sekarang ini sudah ada di harga 1.800, artinya dia sudah naik dari estimasi rata-ratanya atau target harga rata-ratanya, dia sudah naik lebih tinggi untuk sekarang ini. Tapi memang Pegas masih berpeluang untuk mengalami peningkatan secara harga sahamnya karena berita termasuk positif juga untuk Pegas akhir-akhir ini, di mana ada berita juga untuk Pegas ini akan ada tambahan pasokan gas baru, sehingga ini bisa memberikan kepastian pasokan gas untuk daerah Sumatera dan Jawa bagian barat yang sebelumnya diperkirakan itu akan mengalami kekurangan gas. Namun tentunya dengan perkembangan ini, tentu ini akan memberikan sentimen positif bagi Pegas, di mana seiring dengan potensi kenaikan volume penjualan gas serta dapat memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan yang lain, ya termasuk seperti itu sobat investor. Jadi dengan adanya penambahan pasokan gas, kemungkinan besar untuk memasuki di kuartal 2 apalagi nanti di kuartal 3 laba bersih dari Pegas ini bisa bertumbuh, dan kemungkinan ya secara target harga ini mungkin dia bisa mencapai target harga tertingginya di sini di 2.180, bahkan ada besar kemungkinan jika itu sentimennya terus membaik, maka kemungkinan untuk estimasi ini dari analis pasti bisa mengalami perubahan. Dan kalau kita lihat sobat investor dari jumlah pemegang sahamnya, untuk Pegas sendiri baru di bulan April dia mengalami peningkatan, dia naik ya 974 investor. Namun di 5 bulan sebelumnya dia terus mengalami penurunan dari yang ada di 84.550 jumlah pemegang saham, namun sampai di akhir Maret dia tinggal di 72.540 jumlah pemegang saham. Artinya ya banyak investor-investor ini kurang minat di Pegas ini karena mungkin ya bisa dilihat ya, bahkan kemarin ketika dia koreksi cukup dalam ya harga Pegas tidak kemana-mana ya, dia hanya bermain di ya sekitaran 1.400 sampai di sekitar 1.800-an, bahkan ini sudah termasuk yang tertinggi. Kemarin ya di kisaran 1.400 sampai 1.600 dia cukup stabil, dan ya mungkin banyak investor mengira kemungkinan Pegas ini akan mengalami penurunan yang dalam, apalagi ketika di laporan kuartal 1 laba bersihnya mengalami penurunan, dan itu yang membuat ya banyak investor yang mulai keluar bahkan dari sejak November nih dari data yang ada. Nah, yang menarik juga di sini sobat investor kalau kita lihat dari komposisi pemegang sahamnya, yang di saham-saham yang lain seperti BRI, Mandiri dan lainnya, justru asing itu banyak sekali keluar dari saham-saham tersebut. Sedangkan untuk Pegas bisa Anda lihat di sini justru sebaliknya, dari yang 1 tahun kemarin di bulan April 2024 komposisi antara asing dan lokal itu, lokalnya masih pegang 24,59%, sedangkan asingnya pegang 18,45%. Nah, masuk di laporan terakhir April 2025, justru sekarang ini sudah boleh dibilang sama, karena lokalnya pegang 21,55%, sedangkan asingnya memegang 21,49%. Artinya di sini sobat investor terjadi penambahan komposisi ya pemegang saham dari asing, di mana asing itu meningkat menjadi dari yang awalnya hanya 18,45%, sekarang sudah menjadi 21,49%. Dari grafik yang ada ini Anda bisa melihat bahwa memang asing yang naik dan untuk lokal ya terus mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat dari lokal ya, memang yang banyak keluar itu individual ya. Cuma ada satu ya, asuransi yang justru mengalami peningkatan. Di sini yang paling banyak keluar itu individual yang tadi kita sudah lihat dari jumlah pemegang sahamnya. Nah, kalau asing sendiri kita lihat di sini untuk Pegas cukup menarik. Yang naik itu adalah reksadana. Nah, untuk reksadana ini kan ya apa ya, boleh dibilang dia kan mainnya jangka panjang ya sobat investor. Reksadana dan juga yang kedua dana pensiun yang mengalami peningkatan untuk asing di Pegas ini, dan ini sekali lagi ya boleh dibilang
mereka mainnya jangka panjang, karena memang kan untuk Pegas ini termasuk aman ya, apalagi Anda yang memang fokus pada penambahan jumlah lot dengan range harga di kisaran 1.400 sampai 1.800 dengan potensi dividen yield yang paling rendah pun di 8%, maka sebenarnya Anda cukup aman lah untuk ada di saham Pegas dengan fokus pada penambahan jumlah lot. Bisa Anda lihat di 5 tahun terakhir ini ya, 5 tahun terakhir ini secara keseluruhan Pegas masih mengalami kenaikan, bahkan masih naik 102,25%. Oke ya sobat investor, semoga pembahasan ini bisa menambah informasi buat Anda dan Anda bisa melakukan analisa mandiri dengan lebih mendalam untuk menemukan keyakinan kalaupun Anda mau membeli saham Pegas saat ini apakah masih cocok atau tidak, ataupun Anda yang sudah masuk apakah Anda mau akumulasi lagi, Anda mau tambah lagi jika Anda punya modal, dan bahkan mungkin bagi Anda yang memang belum punya saham Pegas ya, apakah memang mungkin Anda mengambil keputusan untuk wait and see dulu, menunggu selesai pembagian dividen. Ya itu memang ada plus, ada juga minusnya ya. Kalau membeli sekarang ini yang kemudian mungkin ya sampai di kumdetnya setidaknya dia masih bisa naik setidaknya 5%, itu sudah cukup lumayan untuk nanti kemudian ketika dia koreksi saat ex-date ya kemungkinan Anda masih tetap ada keuntungan dari kenaikan harga yang walaupun memang cukup kecil dan memang masih berpotensi mengalami penurunan setelah ex-date juga, tetapi ya setidaknya Anda sudah dapat uang segar. Nah uang segar itu ketika nanti di payment date-nya cair kan Anda bisa akumulasi lagi di saham Pegas ini kalaupun dia mengalami penurunan. Tapi kalau dia malah sebaliknya, dia malah naik lagi setelah dia koreksi saat ex-date, kan Anda mungkin ya bisa alihkan ke saham-saham yang lain yang mungkin sudah menjadi incaran Anda. Seperti itu ya sobat investor. Dan memang kalau juga masih menunggu setelah dia bagi dividen ya terhindar dari yang namanya koreksi ketika saat ex-date, tetapi ya kemungkinan Anda akan terus menunggu dan ya potensi juga memang akan ketinggalan. Jadi intinya semua kembali kepada keputusan pribadi Anda lakukan analisa, dan keuntungan kerugian tentu ya Anda yang mengaturnya sendiri seperti apa. Oke, terima kasih untuk Anda yang menonton video ini, dan jika Anda punya tanggapan, bahkan mungkin informasi-informasi terbaru berkaitan dengan saham Pegas ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih juga untuk Anda yang terus mensupport channel ini dengan memberikan super thanks dan juga berlangganan, dan Anda yang selalu memberikan komentar, juga like, bahkan membagikan video-video di channel ini. Terima kasih, tetap semangat investasi, dan salam IHSG Investor harus selalu gembira.